Wah, belakangan ini nama Dr. Richard Lee kayaknya ada di mana-mana ya. Kita kenal dia sebagai dokter yang vokal banget soal edukasi produk kecantikan. Tapi ironis banget, sekarang dia malah jadi tersangka dan resmi ditahan. Loh, kok bisa? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan yang ada di benak semua orang pasti sama. Kenapa? Gimana ceritanya seorang dokter yang citranya dibangun di atas keamanan produk kecantikan, malah berakhir di balik jeruji besi? Dan puncaknya terjadi baru-baru ini. Tepatnya hari Jumat malam, Dr. Richard Lee resmi jadi penghuni rutan Polda Metro Jaya. Penahanan ini jelas bikin geger publik dan langsung jadi headline di mana-mana. Tapi, tunggu dulu. Ada satu hal penting banget yang harus kita pahami. Ternyata, alasan dia ditahan itu bukan karena kasus utamanya loh, bukan. Polisi menahan dia karena sikapnya yang dianggap nggak kooperatif dan justru menghambat proses penyidikan. Nah, ini dia nih yang jadi pemicunya. Coba deh kita lihat. Di satu sisi kan, dia punya kewajiban hukum. Mesti datang, pemeriksaan, mesti wajib lapor. Tapi, itu semua nggak dilakuin. Malah, di sisi lain, pas di hari pemeriksaan yang dia lewatin itu, dia justru asik live TikTok buat promosi. Nah, kontras banget kan? Polisi ngelihat ini sebagai tindakan yang ya jelas-jelas menghambat proses penyidikan. Dan ini bukan asumsi ya, ini pernyataan resmi dari kepolisian. Kabid Humas Polda Metro Jaya menegaskan kalau tindakan Dr. Richard Lee ini dianggap nggak menghormati proses hukum. Ya, karena itulah penyidik merasa perlu mengambil langkah tegas dengan melakukan penahanan. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit buat ngerti akar masalahnya. Jadi kasus utama apa sih yang bikin Dr. Richard Lee sampai bisa jadi tersangka? Semuanya ini berawal dari sebuah laporan polisi yang masuk beberapa waktu lalu. Pelapornya adalah sesama dokter, Dr. Samira Farahnas, yang mungkin Anda kenal di media sosial sebagai Doktif atau Dokter Detektif. Nah, laporan inilah yang jadi titik awal perseteruan hukum panjang ini. Jadi apa aja sih yang dilaporin? Intinya tuh ada di 3 produk ini. Pertama, produk White Tomato. Katanya komposisinya tuh nggak sesuai sama yang diiklankan. Terus yang kedua, DNA Salmon. Nah, ini keamanannya yang dipertanyakan, soalnya diduga dikemas ulang dan dijual tanpa tutup steril. Dan yang ketiga, Miss V Stem Cell. Ini lebih parah lagi, diduga produk merek lain yang cuma di-repackaging secara ilegal. Jadi ini bukan sekedar debat kusir di medsos ya, ini udah laporan pidana serius. Kalau kita lihat lini masanya, perjalanannya cukup panjang. Laporan masuk, setahun kemudian baru ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat coba melawan status itu lewat pra-peradilan. Itu loh proses buat menguji sah atau enggaknya penetapan tersangka, tapi usahanya ditolak hakim. Dan puncaknya, ya seperti yang kita tahu, penahanan yang terjadi baru-baru ini. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling serius. Apa sih konsekuensi hukum yang sekarang mengintai Dr. Richard Lee? Ternyata, ini bukan main-main. Dia dijerat pasal berlapis dari 2 undang-undang sekaligus, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini artinya, kasusnya dilihat dari 2 sisi, keamanan produk kesehatan dan juga hak konsumen buat dapat info yang benar. Kita lihat dari sisi Undang-Undang Kesehatan dulu. Ancamannya, wow, nggak main-main. Dia terancam hukuman penjara maksimal sampai 12 tahun. Ini angka yang serius banget, yang menunjukkan betapa beratnya tuduhan pelanggaran yang dihadapinya. Selain penjara, ada juga potensi denda yang nilainya fantastis. Betul, denda maksimalnya sampai 5 miliar rupiah dari Undang-Undang Kesehatan. Eits, belum selesai. Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masih ada tambahan ancaman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Kalau dijumlahkan semua, ini adalah jerat hukum yang sangat-sangat berat. Oke, jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Yuk kita lihat gambaran besarnya. Karena kasus ini dampaknya bisa lebih luas dari sekedar perseteruan 2 orang dokter loh. Kasus ini bisa jadi momen penting. Pertama, ini bisa jadi contoh hukum tentang tanggung jawab seorang influencer. Kedua, ini nunjukin betapa krusialnya kejujuran di label produk, apalagi di zaman digital sekarang. Ketiga, ini jadi pelajaran nyata, bahwa kalau nggak kooperatif sama proses hukum, akibatnya bisa fatal. Dan yang paling penting, kasus ini memperkuat hak kita sebagai konsumen untuk dapat produk yang aman dan sesuai janji. Dan ini membawa kita ke pertanyaan utamanya. Ketika seorang influencer dengan jutaan pengikut merekomendasikan sebuah produk, di mana sih sebenarnya batas antara promosi, tanggung jawab moral, dan tanggung jawab hukum? Mungkin putusan dari kasus ini nantinya bisa ikut memberikan jawabannya untuk kita semua.